Halo teman-teman semua, dan yang terhormat dosen pengampu Moh Taufan Nugroho, SSIMM. Di sini saya mau mempresentasikan tugas dari etika bisnis. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ari Juna Sembiring, NIM 28922500176, Prodi Manajemen. Baik, di sini saya mau mulai untuk mempresentasikannya. Latar belakang etika bisnis. Etika bisnis dalam perusahaan memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi, serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai yang tinggi. Biasanya dimulai dari perencanaan strategis, organisasi yang baik, sistem prosedur yang transparan, didukung oleh budaya perusahaan yang andal serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Haruslah diyakini bahwa pada dasarnya praktek etika bisnis akan selalu menguntungkan perusahaan baik untuk jangka menengah atau jangka panjang, karena mampu mengurangi biaya akibat dicegahnya kemungkinan terjadinya friksi, baik internal perusahaan maupun dengan eksternal, mampu meningkatkan motivasi pekerja, melindungi prinsip kebebasan berniaga, mampu meningkatkan keunggulan bersaing. Tidak bisa dipungkiri, tindakan yang tidak etis yang dilakukan oleh perusahaan akan memancing tindakan balasan dari konsumen dan masyarakat dan akan sangat kontraproduktif. Misalnya melalui gerakan pemboikotan, larangan beredar, larangan berkreasi, dan lain sebagainya. Hal ini akan dapat menurunkan nilai penjualan maupun nilai perusahaan. Sedangkan perusahaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika bisnis pada umumnya termasuk perusahaan yang memiliki peringkat kepuasan bekerja yang tinggi pula. Sasaran dan lingkup etika bisnis. Sasaran etika bisnis adalah membangun kesadaran kritis pelaku bisnis bahwa bisnis adalah profit-making activity yang harus dicapai dengan cara-cara baik, tidak curang, tidak merugikan orang lain. Keuntungan yang dicapai juga meliputi non-financial profit, moral, citra, pelayanan, tanggung jawab sosial, integritas moral, mutu, kepercayaan. Kita juga perlu mendorong bangsa membangun sistem ekonomi, sosial, dan politik yang lebih baik dan lebih demokratis, menjadikan hukum yang supremasi di atas kekuasaan. Pelaku yang ingin maju ikuti aturan yang main yang jelas, adil, rasional, dan objektif, tanpa mengandalkan KKN. Bila ada kecurangan, masyarakat harus berani dan bisa melakukan langkah-langkah koreksi dengan mengungkapkan pada yang berwenang. Upaya penyebarluasan pemahaman pelaksana penghayatan terhadap pemasyarakatan etika bisnis itu perlu dilakukan dengan luas di seluruh tanah air. Dengan demikian, bisnis sebagai suatu usaha yang ada di masyarakat memerlukan pemuasan kepada semua pihak, baik eksternal maupun internal. Pihak-pihaknya berkepentingan di luar organisasi, yaitu pemerintah, lembaga keuangan, dan perbankan, pemasok, distributor, agen, dan pengecer, pembeli atau konsumen. Sedangkan yang berkepentingan dan berada dalam organisasi perusahaan, yaitu para pemilik saham dan pemodal. Berbagai kelompok manajemen yang tak tergolong manajemen puncak, para karyawan etika bisnis yang sehat dibangun untuk memuaskan kepentingan semua pihak dengan cara-cara yang baik dan santun. Tentunya akan menjalin hubungan yang baik pada semuanya. Landasan teori, pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah tata cara bertindak dalam kegiatan bisnis yang mencakup aspek perusahaan, industri, individu, serta masyarakat dengan berlandasan
norma yang berlaku. Dalam hal ini, etika bisnis sangat penting dimiliki oleh setiap pembisnis karena mengandung nilai moralitas yang tinggi. Setiap pembisnis harus menjalankan etika bisnis untuk membangun hubungan adil dan sehat bersama mitra kerja, masyarakat, dan pemilik saham atau investor. Teori-teori etika bisnis. Yang pertama, deontologi. Teori deontologi atau teori kewajiban menekankan kepada semua manusia untuk bertindak dengan baik dan benar. Sebuah tindakan dapat dikatakan baik atau bermoral ketika hal itu memang baik, bukan karena suatu tujuan atau akibat tertentu. Yang kedua, teologi. Dalam teori teologi, tindakan seseorang dinilai baik atau buruknya berdasarkan tujuan yang ingin dicapai atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan. Apabila tindakan yang dilakukan bermanfaat bagi orang lain, maka tindakan tersebut dapat dinilai baik. Prinsip penilaian tindakan ini terlepas dari cara apa yang digunakan dalam mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, utilitarisme. Berdasarkan teori utilitarisme, tindakan yang benar berdasarkan nilai moral adalah tindakan yang bermanfaat. Sebuah tindakan yang diambil oleh seseorang dapat dinilai bermanfaat ketika tindakan tersebut membawa dampak baik, misalnya dengan adanya keuntungan yang diterima oleh orang lain. Pendekatan stakeholder. Dalam bidang etika bisnis, pendekatan stakeholder merupakan pendekatan yang baik dipakai yang mengintegrasikan kepentingan bisnis di satu pihak dan tuntutan etika di pihak lain. Yang pertama, dalam bidang yang lebih luas, pendekatan stakeholder bertujuan memetakan hubungan yang terjalin dalam kegiatan lembaga publik pada umumnya, serta untuk memperlihatkan siapa saja yang memiliki kepentingan terkait dan terlibat dalam kegiatan lembaga. Tujuan lain dari pendekatan stakeholder menekankan bahwa sebuah lembaga harus dijalankan sedemikian rupa agar hak dan kepentingan semua pihak terkait yang berkepentingan dengan suatu kegiatan lembaga dijamin, diperhatikan, dan dihargai. Yang kedua, pendekatan stakeholder dalam pemikir etika bisnis merupakan pendekatan yang memperhatikan kepentingan berbagai pihak, baik kelompok stakeholder, primer atau primary stakeholder, namun maupun sekunder atau secondary stakeholder, agar bisnis dapat berjalan dengan baik dan dapat bertahan dalam waktu yang lama. Sebab stakeholder primer maupun sekunder sangat berpengaruh terhadap perkembangan sebuah lembaga. Pendekatan stakeholder dipergunakan untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip etika melandasi interaksi kegiatan sebuah lembaga dengan berbagai pihak terkait. Dengan pihak etika tersebut, kepentingan lembaga dan stakeholder dapat dijamin dengan baik. Pendekatan stakeholder berimplikasi positif pada dua belah pihak, antara lembaga dan stakeholder. Pada satu sisi, pihak lembaga dapat mempertahankan kelangsungan kepentingannya, sementara pihak stakeholder juga merasa bahwa apakah tidak diabaikan semua pihak terjamin kepentingannya. Pembahasan etika bisnis dalam manajemen pemasaran. Kegiatan pemasaran adalah kegiatan menciptakan, mempromosikan, dan menyampaikan barang atau jasa kepada para konsumennya. Pemasaran juga berupaya menciptakan nilai yang lebih dari pandangan konsumen atau pelanggan terhadap suatu produk. Perusahaan berjanjikan dengan harga barang atau jasa yang dimaksud serta menampilkan nilai lebih tinggi dengan produk pesaingnya. Yang kedua, etika bisnis dalam manajemen produksi.
Produksi berarti diciptakan manfaat. Produksi tidak diartikan sebagai menciptakan secara fisik sesuatu yang tidak ada, karena tidak seorang pun dapat menciptakan benda. Kegiatan produksi mempunyai fungsi menciptakan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada waktu, harga, dan jumlah yang tepat. Dalam proses produksi, biasanya perusahaan menekankan agar produk yang dihasilkannya mengeluarkan biaya yang termurah melalui pengkombinasi penggunaan sumber-sumber daya yang dibutuhkan, tentu saja tanpa mengabaikan proses inovasi serta kreasi secara produksi konvensional menjadi cara produksi dengan menggunakan sumber daya alam semakin sedikit membakar energi, semakin rendah menggunakan ruang tempat lebih kecil, membuang limbah, dan sampai lebih sedikit dengan hasil produksi yang dikonsumsi masih bisa didaur ulang. Pola produksi ini dilaksanakan dalam ruang lingkup dunia usaha yang merangsang diterapkan secara lebih meluas ISO 9000 dan ISO 14000. Yang ketiga, etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia mempunyai peran penting untuk menjamin baik bahwa organisasi bertindak secara fair dan etis karyawan, klien, serta stakeholder lainnya. Manajemen sumber daya manusia memainkan peran penting dalam membantu organisasi untuk meningkatkan nilai-nilai etika organisasi. Manajemen merupakan pendorong organisasi dalam usaha melatih karyawan agar memiliki etika bisnis yang sesuai dengan organisasi, sehingga tindakan kurang etis dapat dicegah. Fungsi manajemen sumber daya manusia adalah melindungi organisasi dari tindakan yang tidak etis dari karyawan. Manajemen sumber daya manusia juga bertanggung jawab dalam usaha organisasi untuk memenangi etika perilaku dapat mampu menjadi penggerak pengembangan dan pelatihan mengenai pentingnya meningkatkan moral karyawan. Pengertian manajemen sumber daya manusia disingkat MSDM adalah suatu ilmu atau cara bagaimana pengatur hubungan dan peranan sumber daya tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan goal bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. MSDM didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia bukan mesin dan bukan semata menjadi sumber daya bisnis. Kajian MSDM menggabungkan beberapa bidang ilmu seperti psikologi, sosiologi, dan lain-lain. Unsur utama MSDM adalah manusia. Yang keempat, etika utilitarianisme. Etika utilitarianisme adalah suatu etika yang berangkat dari konsep utilitarianisme berupa etika normatif yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan penggunaan, biasanya didefinisikan sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Etika utilitarianisme memiliki 3 pegangan, yaitu yang pertama, tindakan yang baik dan tepat secara moral. Yang kedua, tindakan yang bermanfaat besar. Yang ketiga, manfaat yang paling besar untuk paling banyak orang.
Menutup kesimpulan, etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai norma dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat. Perusahaan meyakini prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yakni bisnis dengan kinerja unggul dan berkesinambungan yang dijalankan dengan menaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Etika bisnis dapat menjadi standar dan pedoman bagi seluruh karyawan termasuk manajemen dan menjadikannya sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan dilandasi moral yang luhur, jujur, transparan, dan sikap yang profesional. Beberapa poin yang bisa kita jadikan pelajaran dalam berbisnis, kita juga harus mempunyai etika. Jika etika tidak kurang baik, maka orang lain akan menilai Anda secara negatif. Jika dalam hal sehari-hari kita sudah terbiasa menerapkan etika yang baik, maka akan terbiasa atau terbawa hingga kita bekerja. Etika bisnis merupakan etika profesi yang mempunyai banyak kaitan dengan kegiatan bisnis. Pada mata kuliah etika bisnis yang merupakan mata kuliah soft skill diharapkan untuk para pembaca tentang rekuman yang telah dibuat dapat memahami pentingnya mengenal bisnis lebih jauh lagi dan bisa menjalankan bisnis sesuai dengan kemampuan dan melaksanakannya dengan maksimal. Kemudian harus mampu melakukan persaingan yang bebas dari segala bentuk kecurangan dan tidak hanya untuk mencari keuntungan semata dengan menghalalkan segala cara atau perbuatan yang tidak baik. Jadi harusnya mencerminkan etika yang baik dalam berbisnis dan telah ditanamkan oleh diri sendiri dengan baik. Dengan adanya tugas ini juga bisa belajar dari beberapa pengalaman sehingga kedepannya tidak mencontohkan perbuatan yang tidak baik dalam berbisnis atau menjaga etika dalam berbisnis lebih baik lagi. Baik, di sini saya sudah selesai untuk presentasinya. Sekian dan terima kasih.